Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat ya, walau dalam kondisi seperti ini. Nah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang rangka manusia. Sebelumnya, apa sih rangka manusia itu? Rangka manusia adalah susunan tulang-tulang yang saling bersambungan dan membentuk tubuh manusia. Rangka manusia disebut endoskeleton, di mana rangka terdapat di dalam tubuh manusia dan terbungkus otot, atau yang biasa dikenal daging. Setelah mengetahui arti dari rangka, ternyata rangka manusia mempunyai beberapa fungsi loh, seperti pertama, menegakkan berdirinya tubuh, yang kedua, menentukan bentuk tubuh, yang ketiga, tempat melekatnya otot, yang keempat, melindungi bagian tubuh yang penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dan yang kelima adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah, di mana yang terjadi pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada rangka tengkorak, memiliki fungsi yang pertama melindungi otak, mata, telinga, dan hidung. Dan yang kedua melindungi saluran pernapasan bagian atas. Lalu yang kedua ada rangka badan yang berfungsi sebagai melindungi sumsum tulang belakang dan tenggorokan, melindungi paru-paru, melindungi jantung, dan melindungi alat pencernaan. Dan yang ketiga ada rangka gerak yang berfungsi untuk mendukung terjadinya pergerakan. Sekarang kita akan membahas kelainan pada tulang yang biasa disebabkan oleh sikap kita. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik saat melakukan suatu kegiatan akan mempengaruhi pertumbuhan tulang atau rangka tubuh. Misalnya, posisi membaca, menulis, dan duduk. Sikap tubuh yang salah ketika duduk, berdiri, tidur, atau membawa beban yang terlalu berat dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Beberapa gangguan tulang belakang yang ada sebagai berikut. Nah, yang pertama ada skoliosis. Skoliosis yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan, dan tulang akan membentuk huruf S. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Yang kedua, ada kifosis. Kifosis yaitu tulang belakang membengkok ke belakang atau ke arah luar. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk, membungkuk, atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Dan yang terakhir adalah lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan atau ke arah dalam. Penyebabnya mungkin karena terjatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Untuk menghindari akibat buruk dari sikap tubuh yang salah, maka kamu harus membiasakan sikap tubuh yang benar. Misalnya, punggung dalam posisi selalu tegak ketika duduk, berdiri, atau mengangkat beban. Tekuklah lutut, jangan menekuk punggung. Saat membawa beban, seimbangkan antara beban sebelah kiri dan kanan. Pada foto di samping, kita bisa melihat bentuk tulang yang menderita penyakit skoliosis, kifosis, dan lordosis. Lalu, ada penyakit apa sih yang bisa merusak rangka kita? Pada proses pertumbuhan, terkadang tulang mengalami gangguan atau hambatan. Gangguan atau penyakit yang dapat menyerang tulang antara lain seperti yang pertama, ada polio. Polio disebabkan oleh virus yang menyebabkan kelumpuhan dan tulang akan mengecil. Dapat dilihat dari foto, yaitu kaki kanan anak tersebut lebih kecil daripada kaki kirinya. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio. Pemberian vaksin biasanya dilakukan melalui mulut pada saat anak berusia di bawah 5 tahun. Lalu yang kedua ada rakitis. Rakitis merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Penyakit ini timbul karena penderita kekurangan vitamin D dan sinar matahari pagi. Orang yang menderita penyakit rakitis memiliki tulang kaki yang lemah dan biasanya berbentuk X seperti foto kedua anak perempuan atau O seperti foto kedua anak laki-laki karena tidak dapat menahan berat tubuh. Dan yang ketiga ada osteoporosis. Osteoporosis atau tulang keropos merupakan penyakit yang menyebabkan tulang mudah retak atau patah.
Penyakit ini biasanya menyerang orang lanjut usia, terutama pada perempuan. Penyebab osteoporosis adalah tubuh kekurangan zat kapur atau kalsium. Nah, untuk mencegah osteoporosis, kamu perlu mengonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium seperti ikan dan susu. Lalu, bagaimana sih cara kita mencegahnya agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Yang pertama, membiasakan duduk dan berdiri dalam posisi tegak. Yang kedua, menghindari membawa barang yang terlalu berat. Dan yang ketiga, memakan makanan yang bergizi seperti susu dan ikan. Setelah mempelajari materi tadi, sekarang ada beberapa pertanyaan nih yang bisa kalian jawab. Silakan ya dikerjakan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah mau memperhatikan dan semangat ya mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.